Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama aku. Teman-teman, bagaimana kabarnya malam ini? Semoga teman-teman semua baik-baik saja dan sehat selalu. Teman-teman, malam ini aku akan bercerita mengenai film Si Jin. Film ini bergenre horor. Saya mau tahu, apakah saya bisa menikah sama dia atau tidak? Saya cuma menginginkan dia. Siapa namanya? Galang. Oke teman-teman, kita mulai saja. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Irma yang jatuh cinta terhadap seorang laki-laki bernama Galang. Tak lain adalah sepupunya sendiri. Namun sayangnya, laki-laki yang ia cintai sudah mempunyai istri yang bernama Nisa. Selama menikah, Galang dan Nisa dikaruniai anak perempuan bernama Sofia. Anak ini tidak bisa melihat, dan bisa dikatakan buta gitu ya. Irma yang masih terobsesi dengan Galang ini ingin memilikinya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke dukun untuk mengirim santet kepada Nisa dan seluruh wanita di keluarga Nisa mati dalam 5 malam. Film ini dimulai dari Irma dan keluarganya, yaitu ibu dan adiknya, datang ke rumah Galang untuk memberi kado boneka kepada anaknya Galang yang tengah berulang tahun. Ternyata bukan itu tujuan utama Irma ke sana, tetapi sebenarnya ia ingin bertemu dengan Galang. Ketika yang lain tengah lengah, ya, yang lain sedang ngobrol asik sendiri gitu. Si Irma ini diam-diam memeluk Galang dari belakang dan Galang pun terkejut dengan kelakuannya. Galang dan Irma berbincang mengenai hubungan percintaan mereka. Ngomong-ngomong, percintaannya ini tanpa sepengetahuan istrinya atau selingkuh gitu di belakang istrinya si Galang. Galang menginginkan hubungannya berakhir dengan alasan mereka masih mempunyai hubungan darah. Kenapa kalau saudara? Namun tidak dengan Irma. Irma malah meyakinkan Galang. Kenapa kalau saudara? Kamu nikah sama yang nggak saudara saja, anak kamu cacat. Ini belum tentu anak kita bakal cacat. Kata Irma. Galang mengangkat tangan mau menamparnya. Ternyata saat kejadian ini, Irma sudah hamil anaknya Galang. Dalam ceritanya, mereka sudah pacaran 3 tahun sebelumnya ya. 3 tahun kita pacaran, kamu dengan gampangnya terima dijodohin dengan Nisa, kata Irma. Semua perjodohan ini karena ibu. Aku cuma cinta sama kamu Irma. Aku janji gak bakal ninggalin kamu, kata Galang. Pantesan saja ya guys, Irma terobsesi dan menagih janji itu. Oke lanjut. Di suatu malam, Irma mendatangi si Galang yang tengah berjualan ayam potong. Mereka berdebat. Ya kurang lebihnya si Irma ngomel-ngomel minta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Namun Galang tak sengaja mendorongnya sehingga Irma jatuh dan mengalami pendarahan pada kandungannya. Lalu Irma dibawa ke rumah sakit. Dinyatakan oleh dokter bahwa ia keguguran. Saat si Irma lagi sakit-sakitnya habis keguguran, si Galang malah minta hubungan mereka putus. Galang memberinya beberapa lembar uang, namun dibuang oleh Irma sambil marah dan teriak. Di tengah perjalanan pulang dari rumah sakit, Galang bertemu dengan seorang ustadz masjid di desanya. Ustadz itu memberhentikan Galang untuk memberikan hadiah mukena untuk Sofia anaknya. Dan ustadz itu mengingatkan Galang agar menunaikan sholat berjamaah di masjid. Namun Galang malah mengabaikan dan pamit. Sesampainya di rumah, Galang ditanya istri, kenapa bajunya ada darahnya? Galang menjawab bahwa bajunya terkena darah kambing yang ia habis sembelihnya. Dan Sofia yang tengah menunggunya pulang dengan duduk di sofa, tidak disapanya. Di suatu malam, Galang mendekati Sofia yang tengah tertidur pulas dan mengingat kejadian kelahiran Sofia yang membuatnya cacat. Ternyata yang menyebabkan Sofia cacat matanya buta karena pembuluh mata Sofia terluka parah akibat bagian mata terjepit saat lahir. Kami tidak dapat menyelamatkan mata putri Anda. Di suatu waktu, Irma pergi naik bus angkutan umum. Saat di dalam bus, ia mencoba menghubungi Galang. Namun, malah Galang menolak pembicaraannya dan mematikan handphonenya. Sementara itu, di rumah si Sofia sakit perut. Sang ibu menemani dan mencari tahu penyebabnya. Perut Sofia sakit, Bu. Ternyata Irma pergi mendatangi seorang dukun dan meminta bantuan agar Galang bisa dimilikinya.
dan ia jadi wanita satu-satunya di hidupnya Galang. Dukun itu menolak permintaan Irma, namun Irma ngotot dan mencoba mengiming-imingi beberapa gelang dan kalung emas kepada si dukun. Ini semua yang saya punya. Kan semua akan mati. Dukun itu tergiur dan akhirnya mengabulkan permintaannya. Segera si dukun berkomunikasi dengan jin Anzar, yaitu jin yang sangat membenci umat muslim. Dan ia mengatakan bahwa Nisa akan mati dalam 5 malam. Dan semua kerabat Nisa yang sedarah dengannya juga akan musnah. Dukun itu minta syarat kepala kerbau dan ususnya, lalu tulang kering dari mayat manusia yang baru mati. Serta ia minta sesuatu dari tubuh Nisa, entah itu rambut, kuku, darah, ataupun foto Nisa. Setelah pulang dari rumah si dukun itu, Irma ini ke rumah Nisa guna mengambil suatu bagian dari tubuh Nisa. Ia mengambil rambut dan pembalut yang masih ada darahnya di kamar mandi rumah Nisa. Setelah mendapatkan benda itu, Irma menyerahkan kepada sang dukun dan dukun itu pun meritualkannya, yaitu mencampur foto, rambut, dan pembalut tersebut ke dalam sebuah wadah berisi kepala dan darah kerbau. Setelah si dukun melakukan ritual, Nisa dan keluarganya terus-terusan mendapat teror dalam 5 malam berturut-turut. Malam pertama, ketika Nisa tengah sholat malam, tiba-tiba kepala kerbau berlumur darah jatuh tepat di sajadah yang dipakai Nisa untuk sholat. Nisa pun sangat ketakutan dan berteriak hingga akhirnya Galang datang melihatnya. Namun, Galang tidak melihat seperti apa yang dikatakan Nisa, hingga ia menuduh Nisa ini berbohong dan mengatakan suatu omong kosong. Lanjut, di siang harinya, Nisa tiba-tiba kerasukan dan tanpa sadar ia menggunting-gunting rambutnya dan rambut sebuah boneka milik anaknya pemberian Irma. Tidak sampai di situ, ia memakan rambut boneka dan muntah-muntah. Malam kedua, di malam ini saat Nisa berzikir, Nisa tiba-tiba muntah darah banyak sekali. Di siang harinya, saat ia sedang mengompres atau memandikan ibu mertuanya yang sedang sakit, tiba-tiba tanpa sadar tangannya membungkam mulut ibu mertuanya itu menggunakan kain kompres yang ia gunakan. Namun Nisa segera tersadar dan melepaskan cengkraman tangannya, dan ia segera meminta maaf. Untungnya ibu mertua tidak apa-apa. Andai saja mertuanya itu tidak sakit dan bisa bicara, mungkin dia akan ngomong, "Woi, menantu gak punya adab." Lanjut. Sesudah dari kejadian ini, saat si Nisa membuang air bekas kompresan itu di kamar mandi, tiba-tiba ibu mertuanya keluar dari kamar dan menuju ke dapur. Padahal sebelumnya ia sakit dan tidak bisa berjalan. Ibunya Galang itu mengambil kuah masakan yang baru matang dan biur gitu ya. Aduh, kurang heboh. Biur. Kuah itu ditumpahkan ke wajahnya sendiri hingga kulitnya mengelupas. Akhirnya ia pun meninggal. Di malam kedua, teror terjadi bukan hanya pada Nisa, tetapi juga pada Irma. Irma dihantui sosok adiknya yang sedang tidur, berada persis di sampingnya. Kok bisa ya Irma diteror juga? Lanjut, malam ketiga. Nah, di teror malam ketiga ini, Irma ditepuk pundaknya dari belakang saat menyolati jenazah uaknya, alias ibunya Galang atau ibu mertuanya Nisa. Padahal di belakang Irma tidak ada satupun orang. Sedangkan Nisa tiba-tiba muncul tepat di depan orang-orang yang tengah menyolati jenazah itu. Nisa mengucap salam dan menggulingkan keranda mayat. Jenazah yang ada di dalamnya tergelinding keluar ke arah jemaah sholat. Rupanya si Nisa kesurupan. Ustadz yang menjadi imam sholat jenazah itu akhirnya menyembuhkan Nisa dengan membacakannya sebuah doa. Malam keempat. Di malam ini, teror mendatangi keluarga Irma. Irma menemui ibunya tengah mengamuk, membanting-banting piring dan gelas di dapur rumahnya. Tak sekali kaca pecahan bekas peralatan makan tersebut, ia kunyah dan ia telan. Leher ibunya robek dan mengeluarkan banyak darah. Dan nenek itu, atau ibunya Irma, akhirnya mati mengenaskan. Setelah pemakaman ibunya, Irma mengaku bahwa ialah penyebab malapetaka yang menyebabkan Ua atau Ibu Galang, dan
ibunya sendiri meninggal. Atas pengakuannya, Irma disalahkan oleh adiknya. Malam kelima. Di malam kelima, Irma akan pergi ke rumah si dukun guna mengakhiri teror santet ini. Namun, ketika akan berangkat, Irma mendapati adiknya, yaitu si Wulan, mengalami kesurupan. Wajahnya berubah jadi sangat menyeramkan. Wulan naik ke atas pohon dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Sebagian rambut dan kulit kepalanya mengenai ranting dan terkelupas tergantung di pohon. Irma ketakutan dan panik. Segera ia ke rumah si dukun. Sesampainya ia di sana, ia memanggil-manggil si dukun dan mencarinya. Sementara itu, Nisa diruqyah oleh Ustadz dalam sebuah ruang belakang masjid. Tubuhnya diselimuti kain berwarna hitam, bertuliskan lafaz-lafaz Al-Quran. Sambil dibacakan doa-doa, Nisa kembali kesurupan dan tubuhnya mengambang di ketinggian kurang lebih 2 meter dari lantai. Namun, beberapa saat kemudian, jasad Nisa dipukul menggunakan sebuah tongkat sakti milik Ustadz tersebut. Akhirnya Nisa sembuh dan jin yang merasukinya terlempar keluar dari tubuh Nisa. Sedangkan Irma yang tengah berada di rumah si dukun bertemu dengan seorang wanita tua yang tak lain istri atau pembantunya si dukun. Ya, dalam film ini tidak dijelaskan status wanita ini apa dengan si dukun. Entah pembantunya atau istrinya, kita yang menonton tidak tahu. Lalu lanjut ya. Irma menanyakan keberadaannya si dukun nih. Wanita tua itu menjawab si dukun tidak ada di rumah. Irma mengungkapkan kekecewaannya, mengapa keluarganya yang mati semua? Justru bukan keluarga si Nisa yang mati. Wanita itu malah balik tanya ke Irma, darah siapa yang kau bawa ke sini? Darah siapa yang kamu bawa ke sini? Nah, atas pertanyaan wanita tua itu, seketika Irma langsung termenung. Tak lama kemudian, si Irma mengamuk dan mengobrak-abrik tempat ritual dukun itu dan tubuh Irma perlahan terkena efek dari santet yang ia sebabkan sendiri. Persendian tangan dan kaki Irma patah satu persatu. Lalu tubuh Irma dipaksa untuk kayang dengan posisi kepala di bawah dan tubuhnya melengkung membentuk setengah lingkaran ke atas dan lehernya patah. Akhirnya Irma mati dengan kondisi mengenaskan. Sementara itu, di masjid, si Sofia tiba-tiba datang dan kerasukan. Sofia membunuh ayahnya sendiri, yaitu Galang, dengan mematahkan lehernya. Dari teror santet 5 malam ini, Nisa dan Sofia yang selamat. Jadi kenapa yang pada mati keluarganya Irma dan keluarganya Galang, bukan keluarga si Nisa? Karena darah di pembalut yang Irma ambil di toilet rumah Nisa itu bukan milik Nisa, melainkan milik si Sofia. Yang pada waktu itu Sofia sakit perut, ternyata ia keluar darah haid yang ke pertama kalinya. Jadi jika dinasabkan, keluarganya si Sofia ya keluarganya Irma, karena neneknya Sofia atau ibunya Galang adalah uwa atau kakak kandungnya ibunya Irma. Jadi wajar saja jika semua wanita yang mati karena santet itu dari keluarganya Irma dan keluarganya si Galang. Semoga dari kisah di film Si Jin ini kita dapat memetik pelajaran bahwasanya mengambil jalan pintas menggunakan ilmu hitam bukan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah, namun justru akan memunculkan masalah baru. Sebaiknya menyelesaikan masalah dengan bersandar kepada yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.